Selanjutnya ada kami dari kelompok 10 yang akan menjelaskan materi tentang sistem informasi yang dibutuhkan manajer guna mendukung pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Nah, pada materi ini ada beberapa bagian yang akan dibahas dalamnya dan akan lebih lanjut dijelaskan oleh rekan-rekan sekelompok saya. Pada bagian pertama, kami akan membahas tentang pemecahan dan tinjauan keputusan, di mana pemecahan dan tinjauan keputusan ada beberapa teori di dalamnya. Salah satunya teori yang dijelaskan oleh Claude S. George Jr. Nah, pada pemecahan dan tinjauan keputusan ada dua sub pokok yang akan dibahas dalamnya, yaitu tahap pengambilan keputusan yang meliputi intelligence, design, choice, dan implementation, serta dampak pengambilan keputusan. Pada materi yang kedua akan menjelaskan tentang tahapan pemecahan masalah, di mana di dalam tahapan pemecahan masalah ada dua sub bagian yang akan dibahas dalamnya. Yang pertama, pendekatan sistem dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya pada materi yang ketiga kami akan menjelaskan tentang masalah versus gejala. Nah, apa itu masalah, apa itu gejala? Keduanya merupakan bagian yang berbeda dalam pendekatan dalam sistem informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya pada materi yang berikutnya kami akan menjelaskan tentang sistem penunjang keputusan, di mana dalam sistem penunjang keputusan ada 6 elemen yang terdapat di dalamnya dan kemudian akan lebih lanjut dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya pada materi yang terakhir kami akan menjelaskan tentang group decision system. Apa itu group decision system? Group decision system merupakan sistem pengambilan keputusan berkelompok. Nah, lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Saya harap presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan ilmu yang kami bagikan boleh menjadi ilmu yang dapat kita pelajari serta bermanfaat bagi perkembangan perkuliahan kita ke depannya. Jadi ada 4 tahap pengambilan keputusan menurut Simon tahun 1960. Yang pertama ada intelligence atau penelusuran lingkup masalah. Yang kedua ada desain atau perancangan penyelesaian masalah. Dan yang ketiga ada choice, pemilihan tindakan. Dan yang keempat adalah implementation atau pelaksanaan tindakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dampak pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen yang dibutuhkan oleh manajer guna untuk mendukung pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Jadi dampaknya itu ada dua. Yang pertama yaitu instrumental change, di mana instrumental change merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir beberapa presentasi perubahan yang akan terjadi ke depannya, tentu berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu atau historis. Yang kedua ada dampak turbulence change, di mana turbulence change itu sendiri merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Jadi dalam dampak pengambilan keputusan SIM ada dua. Yang pertama tadi instrumental change dan yang kedua adalah turbulence change. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikut, yaitu tahapan pemecahan masalah. Nah, tahapan pemecahan masalah menurut Hubbard itu terdiri dari 4 aktivitas. Nah, aktivitas yang pertama itu adalah aktivitas intelijen. Pada aktivitas ini, di situ kita akan mencari kondisi-kondisi atau masalah-masalah yang memerlukan solusi di dalam suatu lingkungan. Kemudian yang kedua, itu adalah aktivitas perancangan. Nah, pada aktivitas ini setelah kita menemukan masalah, kemudian kita akan rancangkan hal-hal apa saja atau tindakan-tindakan apa saja yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, itu adalah aktivitas pemilihan. Nah, pada aktivitas pemilihan ini, di situ kita akan memilih salah satu dari beberapa tindakan yang telah kita rencangkan tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah aktivitas peninjauan. Pada aktivitas ini, di situ kita akan menilai apakah tindakan yang telah kita pilih tadi benar-benar mampu menyelesaikan masalah di lingkungan tersebut atau tidak. Saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan sistem dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan menurut John Dewey. Proses pemecahan masalah secara sistematis bermula dari John Dewey, seorang profesor filosofi di Columbia University pada abad ini. Dalam bukunya tahun 1910, ia mengidentifikasi 3 seri penilaian yang terlibat dalam memecahkan masalah suatu kontroversi secara memadai, yaitu yang pertama mengenali kontroversi itu, yang kedua menimbang klaim alternatif, ketiga membentuk pilihan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tahapan pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan sistem. Yang pertama adalah usaha persiapan. 3 langkah persiapan tidak harus dilaksanakan secara berurutan, karena ketiganya bersama-sama
menghasilkan kerangka pikir yang diinginkan untuk mengenai masalah. Ketiga masalah itu terdiri dari yang pertama adalah memandang perusahaan sebagai suatu subsistem, yang kedua adalah mengenal sistem lingkungan, yang ketiga adalah mengidentifikasi subsistem perusahaan. Usaha yang kedua adalah usaha definisi. Usaha definisi mencakup pertama-tama masalah yang ada atau akan ada, atau mengidentifikasi suatu masalah dan kemudian cukup mempelajarinya untuk mencari solusi atau pemahaman masalah. Usaha definisi mencakup 2 langkah. Yang pertama adalah bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Yang kedua adalah menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Yang ketiga adalah usaha pemecahan. Upaya yang ketiga adalah usaha pemecahan. Usaha pemecahan meliputi pertimbangan berbagai alternatif yang layak atau feasible, pemilihan alternatif terbaik, dan penerapannya. Ya, oke. Saya akan menjelaskan masalah versus gejala. Penting bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara masalah dan gejala dari suatu masalah. Jika tidak demikian, kita dapat menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang salah atau suatu masalah yang sebenarnya bukan sebuah masalah. Gejala atau simptom adalah suatu kondisi yang dihasilkan oleh masalah. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan masalah. Ya, kita masuk ke bagian masalah. Struktur permasalahan. Masalah terstruktur atau struktur problem adalah yang terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang-orang yang memecahkan masalah. Lalu kita masuk ke masalah yang tidak terstruktur. Adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antara elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Lalu yang ketiga adalah masalah semi-struktur. Adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pembaca masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Lalu yang terakhir ini ada gejala. Seperti dijelaskan tadi di awal, gejala atau simptom adalah kondisi yang dihasilkan oleh masalah. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan masalah. Bahkan kita dapat memandang suatu masalah sebagai penyebab permasalahan atau penyebab kesempatan. Ya, seperti itu kira-kira tentang masalah versus gejala. Sistem penunjang keputusan adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak berstruktur. Istilah SPK mengacu pada suatu sistem yang memanfaatkan dukungan komputer dalam proses pengambilan keputusan. Adapun elemen-elemen sistem penunjang keputusan yaitu subsistem manajemen data, yang kedua data internal, yang ketiga data eksternal, yang keempat data private, yang kelima ekstraksi, yang keenam sistem manajemen data, yang ketujuh direktori data, yang terakhir query facility. Group Decision Support System dapat diartikan sebagai sistem pengambilan keputusan kelompok. Sistem ini adalah sistem yang berbasis komputer yang membantu para manajer dan karyawan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menyelesaikan masalah dan membantu proses pengambilan keputusan. Sistem ini dapat dikatakan sebagai pertemuan elektronik untuk kolega yang membahas dan mengambil keputusan penting dalam bisnis, dan hasilnya akan lebih baik daripada satu orang yang mengambil keputusan dan pasti akan lebih cepat. Selanjutnya yaitu Group Decision Support System ini ditandai dengan sekelompok orang yang berkolaborasi untuk mendukung pemikiran sistem terintegrasi untuk mengambil keputusan yang kompleks. Pesertanya menggunakan komputer atau jaringan umum untuk mengaktifkan kolaborasi, sedangkan perangkat lunak dan perangkat keras komputer digunakan untuk mendukung proses dan fungsi kelompok. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.